Pernah nggak sih lo ngerasa duit cepet banget habis? Padahal pengeluaran rasanya nggak seberapa. Atau lo punya impian finansial gede tapi bingung mulai nabung dari mana? Jujur aja, godaan diskon, promo buy one get one, dan gaya hidup hedon itu ada di mana-mana ya. Kita kaya diadu domba sama keinginan. Tapi jangan khawatir, kalau lo pengen nge-challenge diri lo sendiri buat jadi lebih smart ngatur duit, hidup lebih tenang, dan punya lebih banyak tabungan buat masa depan, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Karena di sini kita bakal sering banget ngebahas tips-tips praktis soal keuangan, mindset, dan cara hidup yang lebih bermakna. Di video kali ini gue pengen ajak lo buat kenalan lebih jauh sama yang namanya gaya hidup hemat atau kerennya Frugal Living Challenge. Ini bukan cuma soal ngirit sampai pelit ya. Lebih dari itu, ini soal hidup cerdas, memaksimalkan apa yang lo punya, dan mengalokasikan uang lo untuk hal-hal yang benar-benar penting buat lo. Intinya, gimana caranya lo bisa punya kendali penuh atas dompet lo tanpa harus merasa menderita. Siap nge-challenge diri lo? Yuk kita mulai. Oke, banyak banget yang salah paham nih sama frugal living. Mungkin mikirnya, itu mah pelit banget. Gak mau jalan, gak mau seneng-seneng kayak orang miskin. Padahal, definisi frugal living itu jauh dari kata pelit. Gue jelasin bedanya ya. Kalau pelit itu, ini tipikal orang yang gak mau ngeluarin uang sama sekali. Bahkan, untuk kebutuhan dasar yang penting, mereka fokusnya cuma di harga yang paling murah doang. Sering mengorbankan kualitas, kesehatan, atau bahkan hubungan baik sama orang lain demi uang. Rasa takut kehilangan uangnya itu dominan banget. Nah, kalau frugal living ini adalah tentang hidup hemat dengan bijak. Memaksimalkan nilai dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Fokusnya pada value dan prioritas. Mereka rela bayar lebih untuk sesuatu yang berkualitas, tahan lama, atau benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Tapi akan berhemat di hal-hal yang nggak terlalu penting atau cuma sekedar keinginan sesaat. Ini tentang keputusan cerdas, bukan emosional. Terus, kenapa frugal living itu keren dan layak lo coba? Ada beberapa alasan. 1. Kendali keuangan penuh. Lo jadi bos buat diri lo, bukan duit yang ngatur-ngatur hidup lo. Lo bisa memutuskan kemana uang lo pergi, bukan cuma bertanya-tanya, kemana ya gaji gue? Yang kedua, kurangi stres finansial. Gak ada lagi drama di akhir bulan, gak perlu khawatir sama tagihan, dan lo bisa tidur lebih nyenyak karena tahu kondisi keuangan lo aman. Yang ketiga, capai tujuan finansial lebih cepat. Ini poin paling manis. Uang yang lo hemat bisa langsung dialokasikan untuk nabung dana darurat, investasi impian, entah itu beli rumah, nikah, atau dana pensiun, atau melunasi utang lebih cepat. Yang keempat, hidup lebih bermakna. Lo jadi lebih menghargai hal-hal yang lebih penting dari sekedar materi. Lo belajar jadi lebih kreatif, menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana, dan puas dengan apa yang lo punya, bukan apa yang lo belum punya. Yang kelima ada ramah lingkungan. Secara nggak langsung, gaya hidup ini mendorong kita untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan limbah. Jadi, lo nggak cuma baik buat dompet lo, tapi juga baik buat bumi. Jadi, frugal living itu bukan soal hidup sengsara atau miskin, tapi hidup yang lebih cerdas, lebih penuh tujuan, dan pada akhirnya lebih bebas. Ini tentang kebebasan, bukan batasan. Oke, setelah kita paham mindsetnya, langkah pertama buat memulai frugal living challenge adalah tahu dulu kemana aja duit lo bocor. Ini krusial banget, karena seringkali kita nggak sadar kalau ada pengeluaran kecil tapi rutin yang lama-lama jadi gunung es yang bikin budget lo jebol. Gimana cara identifikasinya? Pertama, catat semua pengeluaran. Ini tuh wajib hukumnya. Ini kunci pertama selama seminggu atau sebulan. Catat setiap rupiah yang keluar dari dompet lo. Jujur sama diri sendiri. Dari beli air mineral di minimarket, ongkos parkir, sampai kopi kekinian atau online shopping dadakan. Bisa pakai aplikasi keuangan di HP, banyak juga tuh yang gratis aplikasinya. Buku catatan manual, atau spreadsheet Excel kalau lo suka yang lebih detail. Yang kedua, identifikasi kategori bocor. Setelah semua tercatat, lo bakal bisa ngelihat polanya.
Nah, ini nih tersangka utama yang sering jadi lubang bocor, yaitu kopi atau jajan harian. Cuma 20.000 sih tiap pagi. Tapi kalau tiap hari selama sebulan, udah 600.000. Angka segitu bisa buat beli bahan makanan seminggu loh. Terus langganan yang nggak terpakai, aplikasi streaming yang cuma lo tonton sebulan sekali, keanggotaan gym yang jarang didatangi, atau online kursus yang nggak pernah lo buka. Ada juga makan di luar atau pesan online. Ini lubang bocor paling gede buat kebanyakan orang. Sekali makan di resto lumayan, kalau sering banget dan pesan pakai aplikasi yang ada ongkirnya, bisa bikin budget lo jebol parah. Terus ada juga transportasi non-esensial. Kalau bisa jalan kaki, sepedaan, atau naik transportasi umum, bus atau kereta yang lebih murah, kenapa harus selalu pakai taksi online atau kendaraan pribadi terus untuk jarak dekat? Terus juga ada belanja impulsif, diskon atau barang lucu yang sebenarnya nggak lo butuhin atau udah punya fungsinya. Cuma karena FOMO atau lagi bad mood langsung check out. Gue punya contoh kasus nyata tentang lubang bocor ini. Gue punya temen, dia ngeluh gajinya cepet habis terus, padahal kerjanya keras. Pas kita bedah pengeluarannya selama sebulan, ternyata dia langganan 3 aplikasi streaming, padahal nontonnya cuma 1. Sering banget beli kopi mahal tiap pagi dan makan siang selalu beli di resto mewah depan kantor. Padahal dia bisa kok masak bekal dari rumah atau bikin kopi sendiri. Setelah dia sadar dan mulai ngekat pengeluaran-pengeluaran nggak penting, dia kaget sendiri lihat berapa banyak uang yang bisa dia hemat dan dialokasikan untuk hal yang lebih produktif. Poin pentingnya, nggak ada yang salah sama pengeluaran lo, asalkan lo sadar dan bisa mengontrolnya. Dengan tahu persis kemana duit lo pergi, lo bisa mulai mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Ini kayak diagnosa penyakit. Kalau udah tahu penyakitnya, baru bisa cari obatnya yang tepat. Oke, setelah lo tahu lubang bocornya ada di mana aja, sekarang saatnya action. Ini beberapa teknik frugal living yang paling efektif dan bisa langsung lo terapin dari sekarang. Yang pertama, masak sendiri. Ini adalah salah satu penghematan terbesar dan paling berdampak. Coba deh biasain bikin bekal kantor, masak sarapan sendiri, atau makan malam di rumah. Selain jauh lebih hemat, bisa hemat 50-70% dibanding makan di luar. Lo juga bisa ngontrol asupan gizi jadi lebih sehat. Bonusnya jadi lebih jago masak. Yang kedua, review dan rasionalisasi langganan rutin. Cek semua langganan digital lo. Netflix, Spotify, YouTube Premium, aplikasi game, keanggotaan gym, atau langganan koran atau majalah online. Mana yang benar-benar lo pakai dan worth it? Mana yang bisa diputus atau ditunda dulu atau diganti dengan versi gratisnya? Misalnya, lo bisa share konten akun streaming sama temen biar jadi lebih murah. Yang ketiga, transportasi cerdas. Kalau bisa jalan kaki untuk jarak dekat, kenapa enggak? Atau sepedaan. Kalau jaraknya lumayan, biasakan pakai transportasi umum kayak bus atau KRL. Selain hemat bensin atau ongkos taksi online, lo juga bisa hemat biaya parkir kalau emang harus pakai kendaraan pribadi. Pertimbangkan carpooling bareng teman sekantor. Yang keempat, belanja cerdas. Bikin daftar belanjaan. Jangan pernah belanja tanpa daftar, apalagi kalau lagi lapar. Itu jebakan Batman. Manfaatkan promo atau diskon yang beneran dibutuhkan. Jangan kalap cuma karena ada diskon. Beli hanya yang memang ada di daftar belanjaan lo dan lo butuhkan. Yang kelima, hiburan low budget. Nggak perlu tiap weekend ke mall atau kafe mahal. Banyak kok hiburan yang hemat tapi seru. Piknik di taman kota, nonton film di rumah, baca buku di perpustakaan, game night bareng temen di rumah, atau explore museum gratis. Yang keenam, DIY. Kalau ada barang yang rusak kecil, misalnya sepatu jebol atau baju sobek dikit, coba perbaiki sendiri, atau bikin hadiah kerajinan tangan daripada beli. Itu lebih personal dan hemat. Yang terakhir ada manfaatkan cashback atau point reward. Kalau lo sering belanja online atau pakai kartu kredit atau debit, manfaatkan fitur cashback-nya atau point reward yang bisa ditukarkan. Tapi ini bukan alasan buat jadi lebih sering belanja ya. Ingat ya, frugal living itu bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Lo bisa tetap happy dan menikmati hidup tanpa harus nguras dompet sampai kering. Ini tentang mengambil keputusan yang cerdas untuk diri lo.
Nah, ini dia tantangan terbesar dalam Frugal Living Challenge. Konsistensi dan bagaimana cara ngatasin godaan. Godaan itu datang dari mana-mana. Teman ngajak nongkrong di tempat mahal, iklan diskon yang menggoda di media sosial, atau kadang bosan dan stres yang bikin pengen retail terapi. Gimana cara ngatasin biar tetap konsisten? Gua ada beberapa trik yang bisa lo coba. 1. Punya tujuan finansial yang jelas dan kuat. Ini bensin lo. Kalau lo tahu persis kenapa lo hemat, misal buat DP rumah impian, liburan ke Jepang, dana pendidikan anak, atau pensiun nyaman di usia 40, lo bakal jauh lebih termotivasi. Tempel tujuan itu di tempat yang sering lo lihat, di dinding kamar, di layar HP, atau di dompet. Itu akan jadi pengingat paling kuat. Yang kedua, cari partner frugal living. Ajak teman dekat atau pasangan lo buat ikutan challenge ini. Saling menyemangati, saling ingetin kalau ada yang mulai melenceng, dan bahkan bisa saling berbagi tips atau ide kegiatan hemat. Punya support system itu penting banget. Yang ketiga, rayakan pencapaian kecil. Kalau lo berhasil hemat seminggu, sebulan, atau mencapai target penghematan tertentu, kasih reward diri sendiri. Tapi yang nggak bikin kantong bolong ya. Misalnya, boleh beli kopi mahal sekali dalam sebulan. Atau nonton film di bioskop. Ini penting banget biar lo nggak capek, bosan, atau merasa terkekang. Reward itu bentuk apresiasi. Yang keempat, izinkan diri untuk sedikit berbelanja secara royal, tapi terencana. Anggaran lo harus tetap realistis dan manusiawi. Jangan terlalu ngekang diri sampai lo jadi stres atau merasa menderita. Sesekali boleh kok jajan atau beli sesuatu yang lo inginkan, asalkan sudah masuk budget keinginan lo. Ini namanya fleksibilitas yang cerdas. Yang kelima, fokus pada value, bukan harga atau brand. Sebelum beli sesuatu, tanya diri lo baik-baik. Apakah ini beneran butuh? Apa value jangka panjang yang sepadan dengan harganya? Apakah ini akan meningkatkan kualitas hidup gue? Atau cuma sekadar gaya-gayaan? Yang keenam, hindari jebakan media sosial dan FOMO. Jangan mudah terpengaruh gaya hidup mewah orang lain di media sosial. Ingat ya, yang mereka tampilkan itu belum tentu kenyataan. Dan yang pasti belum tentu cocok atau sesuai dengan tujuan finansial lo. Kalau perlu, mute sementara akun-akun yang bikin lo jadi pengen belanja. Yang ketujuh, cari alternatif hiburan hemat. Kalau temen ngajak nongkrong di kafe mahal, lo bisa usulin ngopi di rumah salah satu teman atau piknik di taman. Ingat ya, ini challenge ada naik turunnya. Ada saatnya lo tergoda. Ada saatnya lo berhasil konsisten. Yang penting jangan menyerah dan terus berusaha buat jadi versi terbaik diri lo dalam mengelola keuangan. Setiap usaha kecil itu akan terakumulasi jadi hasil yang besar. Teman-teman, frugal living itu bukan cuma soal hemat uang di hari ini. Ini tentang membangun kebiasaan yang akan berdampak besar pada masa depan lo. Ini adalah fondasi kuat yang bikin lo bisa mewujudkan impian-impian finansial terbesar lo. Bayangin aja, uang yang lo hemat dari kopi harian, dari makanan di luar, dari langganan nggak terpakai itu bisa jadi 1. Dana darurat yang bikin lo tenang kalau ada musibah. Yang kedua, modal awal investasi yang bertumbuh jadi passive income di masa depan. Yang ketiga, uang muka buat rumah pertama lo. Yang keempat, dana pendidikan anak atau juga dana pensiun yang nyaman di usia muda tanpa harus kerja lagi. Ini tentang hidup dengan kesadaran, tahu apa yang benar-benar penting buat lo dan nggak terjebak dalam lingkaran konsumerisme yang bikin kita terus merasa kurang dan nggak pernah puas. Dengan frugal living, lo nggak cuma bakal punya dompet yang lebih tebal, tapi juga pikiran yang lebih tenang, hati yang lebih bersyukur, yang utama kebebasan finansial yang lebih besar. Lo jadi punya pilihan, bisa memutuskan mau bekerja karena passion atau karena kebutuhan. Itu adalah ultimate goal dari mengelola uang dengan bijak. Nah, setelah nonton video ini, frugal living challenge apa nih yang paling pertama pengen lo mulai? Atau ada tips hemat lain yang selama ini udah lo terapin? Share di kolom komentar ya. Gua pengen tahu frugal living challenge versi lo itu gimana, dan siapa tahu bisa menginspirasi yang lain. Ingat, setiap rupiah yang lo hemat hari ini adalah investasi untuk masa depan lo yang lebih cerah dan tenang.
Jangan tunda lagi, mulai Frugal Living Challenge lo sekarang. Konsistensi is key. Sampai ketemu di video berikutnya, semangat hidup, hemat, dan bijak.